Kita tahu setelah Al-Quranul Karim, setelah zaman Islam, sastra itu jadi berubah sama sekali. Ilmu-ilmu bermunculan belakangan. Jadi ilmu-ilmu yang disebut oleh kita ilmu agama itu bid'ah semua. Bid'ah semua karena dia muncul setelah Kanjeng Nabi ada. Quran mushaf yang kita baca itu bid'ah itu. Bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena dulu Quran itu tidak ditulis. Kalau ada yang berkata Kanjeng Nabi nyablon bendera barang itu ampun itu. Tidak itu. Dulu itu tradisi lisan lebih kuat. Ada kalau tidak salah Abu Atahiyah, seorang penyair jahiliyah. Ketahuan dia menulis. Loh, kamu menulis? Jangan bilang-bilang siapa-siapa. Karena menulis itu berarti dia ininya tidak jalan kalau orang menulis. Maka Quran pertama kali ketika dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan dengan timnya itu, Quran itu tidak pakai titik sama sekali. Tidak pakai titik. Faktulu sama fakbalu sama saja. Sama saja. Kalau tidak hafal Quran. Kalau hafal Quran dia tahu. Jadi Quran yang tulisan tanpa titik itu sekedar mengingatkan ingatan orang-orang terhadap Quran yang dihafal itu. Oh ini faktulu. Oh ini fakbalu. Jadi hanya itu. Tapi kemudian Islam tersebar kemana-mana, banyak yang tidak hafal Quran, lalu kepingin menolong mereka-mereka yang ingin menghafalkan Al-Quran, tapi tidak bisa baca ini. Lalu ada jenius yang menemukan titik itu, bak kasih titik bawah, tak titik dua di atas. Itu pun sampai sekarang titik ini tidak sama. Makanya ada yang sok pinter itu lalu mendakwa-dakwa, ini menyesatkan umat Islam ini. Ada Quran menyesatkan. Ini Quran kok titiknya cuma satu, ini fa ini. Mestinya qaf itu titiknya dua. Dia gayanya seperti orang pinter, tapi pamer bodoh dia. Di Maroko sampai sekarang itu nulis qaf titiknya cuma satu di atas. Nah kalau fa titiknya satu di bawah. Nah orang ini kurang piknik istilah anak sekarang. Belum piknik sudah menyesatkan orang. Jadi itu bid'ah sekali. Kalau kemudian harokat itu lebih belakang lagi itu, fathah itu sudah belakang lagi. Apalagi ornamen, gambar kembang segala macam itu, tambah belakang lagi, tambah makruh itu. Mereka itu ngurusi bid'ah aja tidak konsisten. Dibid'ahkan cuma muludan saya gimana? Ini kok sampai ke sana segala macam. Ini kebudayaan, ini pidato kebudayaan ya. Jadi di pesantren itu ilmu yang muncul sebagai pendukung Al-Quranul Karim dipelajari di pesantren menjadi unggulan. Ada yang mengatakan ilmu alat, ada yang mengatakan secara rinci ilmu nahwu, sharaf, ilmu balaghah, badi', ma'ani, macam. Sebetulnya itu semuanya ilmu alat untuk mengapresiasi Al-Quranul Karim. Maka saya itu ketawa kalau ada orang sombong menyuruh orang-orang supaya kembali ke Al-Quranul Karim. Kita harus kembali kepada Quran, tidak usah mendengarkan kiai, terus ke Quran langsung. Itu panutan kita. Ternyata yang dimaksud Al-Quranul Karim oleh dia ini dan sebangsanya itu Quran punya Pak Luqman ini.
Quran terjemahan Kementerian Agama. Udah bisa. Jangan terlalu sombong. Kamu sendiri tidak ngerti Quran, kok ngajak orang awam untuk melihat Quran. Mbok yang tawaduk seperti ulama-ulama kita itu, Imam Syafi'i, santri-santrinya bikin buku pinter. Beliau-beliau yang melihat Quran, yang melihat sunnah hadis, lalu bikin untuk orang-orang awam yang tidak sempat atau tidak bisa membaca Quran dan hadis supaya bisa segera sholat, dibikinkanlah sulam safina, sulam takrib dan seterusnya. Ini lebih saya hargai daripada yang petentang suruh kembali ke Quran tapi tidak mau ngaji. Kalau benar konsekuen mengatakan kembali ke Quran, ya ngaji. Tidak bisa. Tidak ngaji, hanya mengandalkan Qurannya Pak Lukman. Tak bisa. Itu ada ilmu.